Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Reaksi Radioaktif yang diampu oleh Ibu Julia Mardia. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Isnayun Nur Latifah, NIM akhir 064, Lailatul Lutfiyati NIM akhir 068, Naila Iza NIM akhir 074, dan yang terakhir Amalia Caya Anggrahini NIM akhir 076. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian radioaktif. Zat radioaktif adalah zat yang tidak mempunyai isotop stabil, sehingga disebut juga radioisotop. Zat tersebut dapat memancarkan sinar radiasi yang disebut sinar radioaktif, yang berupa sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Radioisotop adalah isotop tidak stabil yang memancarkan radiasi secara spontan dan terus-menerus. Jika jumlah neutron dalam suatu inti sama dengan jumlah proton, maka inti akan stabil atau radioaktif atau non-radioaktif. Tetapi, jika dalam inti jumlah neutron tidak sama dengan jumlah proton, maka inti menjadi tidak stabil. Semakin banyak perbedaan jumlah neutron dengan jumlah protonnya, maka semakin tidak stabil dan semakin cepat pula inti itu melepaskan kelebihan energinya dalam bentuk sinar radiasi. Nah, pada tahun 1900, Rutherford itu menemukan sinar alfa dan sinar beta. Dan pada tahun yang sama, sinar gamma juga ditemukan oleh P. Villard. Ketentuan umum sinar radioaktif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, isotop stabil terletak pada pita kestabilan. Sedangkan yang di atas maupun di bawah, pita kestabilan isotop tidak stabil. Yang kedua, unsur dengan nomor atom kurang dari 83 yang bersifat stabil, kecuali teknisium dan prometium. Dan yang terakhir, unsur dengan nomor atom lebih dari 83 pasti bersifat tidak stabil, juga disebut dengan radioaktif. Slide keempat, di sini ada jenis-jenis peluruhan radioaktif. Yang pertama peluruhan alfa, yang kedua peluruhan beta, yang ketiga peluruhan gamma, yang keempat peluruhan spontan, dan yang kelima pemancaran neutron. Yang pertama yaitu peluruhan alfa. Partikel alfa terdiri atas 2 buah proton dan 2 buah neutron yang terikat menjadi satu atom dengan inti yang sangat stabil. Dengan notasi atom He42 atau alfa 42. Contoh 86 Rn itu terdiri dari 84 Po plus 2 alfa. Yang kedua yaitu peluruhan beta. Peluruhan beta merupakan radiasi partikel beta atau elektron atau positron dengan kemampuan ionisasi lebih rendah dari partikel alfa. Radiasi beta dapat berupa pemancaran sebuah elektron disebut peluruhan beta minus, dan pemancaran positron disebut sebagai peluruhan beta plus. Contohnya peluruhan partikel beta yaitu 53I terdiri dari 54 Xe plus negatif 1 elektron. Bila diperhatikan nomor massa tidak berubah yaitu tetap 131, namun nomor atomnya naik dari 53 menjadi 54. Yang ketiga yaitu peluruhan gamma. Peluruhan gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dengan energi yang sangat tinggi sehingga memiliki daya tembus yang sangat kuat. Sinar gamma dihasilkan oleh transisi energi inti atom dari suatu keadaan eksitasi ke keadaan dasar. Saat transisi berlangsung, terjadi radiasi energi tinggi sekitar 4,4 MeV dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sinar gamma bukanlah partikel sehingga tidak memiliki nomor atom, maka dalam peluruhan sinar gamma tidak dihasilkan inti atom baru. Contohnya yaitu 27CO itu terdiri dari 27CO plus gamma. Yang keempat yaitu peluruhan spontan.
Peluruhan spontan dengan pembelahan spontan hanya terjadi pada nuklida sangat besar. Nuklida yang sangat besar membelah diri menjadi dua nuklida yang masanya hampir sama disertai pelepasan beberapa neutron. Contohnya yaitu atom Cr dengan nomor massa 254 dan nomor atom 98 menjadi Mp 108 dan nomor atomnya 42 ditambah Ba, nomor massanya 142 dan nomor atomnya 52 ditambah 4 nuklida 1 0. Yang kelima yaitu pemancaran neutron. Proses peluruhan ini terjadi pada nuklida yang memiliki kelebihan neutron relatif terhadap inti yang stabil. Contohnya yaitu pada atom Kr dengan nomor massa 87 dan nomor atom 36. Kelompok nuklida berdasarkan kestabilan dan proses pembentukannya di alam. Secara umum, nuklida bersifat stabil, namun karena fenomena alam dan faktor kebutuhan beberapa nuklida mengalami proses peluruhan, baik spontan maupun buatan. Yang pertama yaitu nuklida stabil. Secara alamiah, tidak mengalami perubahan A maupun Z. Misalnya, atom H dengan nomor massa 1 dan nomor atom 1, dan atom C dengan nomor massa 12 dan nomor atomnya 6. Kemudian atom N dengan nomor massa 14 dan nomor atom 7. Yang kedua, radionuklida alam primer, yaitu radionuklida yang terbentuk secara alamiah dan bersifat radioaktif. Disebut primer karena waktu paruh panjang sehingga masih bisa ditemukan sampai sekarang. Contohnya yaitu atom U dengan nomor massa 238 dan nomor atomnya 92 dengan waktu paruh yaitu 4,5 dikali 10⁻⁹ tahun. Yang ketiga yaitu radionuklida alam sekunder, yaitu radioaktif dan dapat ditemukan di alam. Waktu paruhnya pendek, tidak dapat ditemukan di alam, tetapi dapat dibentuk secara kontinu oleh radionuklida alam primer. Misal, atom Th dengan nomor massa 234 dan nomor atom 90 dengan waktu paruh 24 hari. Yang keempat yaitu radionuklida alam terinduksi. Misal yaitu atom C dengan nomor massa 14 dan nomor atom 6 yang dibentuk karena interaksi sinar kosmik dan nuklida N di atmosfer. Yang kelima yaitu radionuklida buatan, merupakan radionuklida yang terbentuk tidak secara alamiah tetapi hasil sintesis. Yang selanjutnya yaitu reaksi peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif adalah apa yang disebut ahli kimia sebagai reaksi orde pertama, yaitu laju peluruhan radioaktif sebanding dengan jumlah setiap jenis inti radioaktif yang ada di dalam sampel tertentu. Jadi jika kita menggandakan jumlah jenis inti radioaktif tertentu dalam sampel, kita menggandakan jumlah partikel yang dipancarkan sampel per satuan waktu. Dua hubungan ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Min dN per dt dikali lambda kali N, dengan lambda yaitu konstanta peluruhan. Konstanta peluruhan atau lambda mewakili probabilitas rata-rata per inti peluruhan yang terjadi per satuan waktu. Oleh karena itu, kita mengambil probabilitas peluruhan per inti lambda dan mengalikannya dengan jumlah inti yang ada untuk mendapatkan laju emisi partikel. Satuan laju adalah disintegrasi inti per waktu, membuat satuan konstanta peluruhan 1 per waktu, yaitu probabilitas per waktu peluruhan. Selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan kinetika.
Jumlah nuklida radioaktif yang meluru selalu berkurang dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, Dn selalu negatif. N sama dengan N0 dikali M konstanta peluruhan dikali waktu peluruhan. Dengan N0 adalah jumlah nuklida radioaktif pada T sama dengan 0. Aktivitas dari suatu sampel radioaktif didefinisikan sebagai jumlah disintegrasi yang terjadi per detik. A sama dengan min Dn per dt, sehingga A sama dengan konstanta peluruhan dikali jumlah peluruhan. Selanjutnya yaitu waktu paruh. Definisi dari waktu paruh yaitu waktu yang diperlukan agar jumlah atom-atom radioaktif di dalam sampel menjadi setengahnya. Waktu paruh adalah representasi lain dari konstanta peluruhan. Bagian kehidupan dari radionuklida adalah waktu yang dibutuhkan untuk aktivitasnya menurun 1,5. Jadi, setelah satu paruh, 50% dari aktivitas awal tetap ada. Setelah 2 paruh, hanya 25% dari aktivitas awal yang tersisa. Setelah 3 paruh, hanya 12,5% yang belum hadir dan seterusnya. Waktu paruh nuklida tertentu dapat diturunkan dari persamaan berikut, jika nilai konstanta peluruhan diketahui. Sesuai dengan definisi suku paruh, jika A per A0 sama dengan setengah, maka sama dengan T setengah. Mensubstitusikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan, A per A0 sama dengan setengah sama dengan M konstanta peluruhan dikali T setengah. T setengah sama dengan ln 2 per konstanta peluruhan sama dengan 0,693 per konstanta peluruhan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.